Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan mempelajari fungsi kuadrat, yaitu tentang grafik fungsi kuadrat. Ya. Kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bentuk umum fungsi kuadrat, pembuat nol, kemudian nilai fungsi. Ya, sekarang kita membahas tentang grafiknya ya. Oke, dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, kita harus menentukan terlebih dahulu beberapa komponen ya. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Di sini koordinatnya X, Y. Titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya adalah Y sama dengan Fx sama dengan 0. Jadi Fx-nya kita jadikan sama dengan 0 yang akhirnya berkaitan dengan persamaan kuadrat. Itu yang pertama. Yang kedua, titik potong grafik dengan sumbu Y. Di sini berarti syaratnya X-nya sama dengan 0. Jadi nilai X-nya nanti harus 0. Ya, kita akan mendapatkan nilai Y. Yang ketiga, persamaan sumbu simetri, yaitu nilai X sama dengan negatif B per 2A. Koordinat titik puncak atau titik balik, X, Y, koordinatnya ya, di mana X-nya didapat dari negatif B per 2A, dan Y-nya didapat dari D per negatif 4A. Ya. Titik puncak disebut juga titik balik. Nah, titik baliknya ada dua. Titik balik maksimum jika A-nya negatif. A-nya kurang dari 0, maka nanti grafiknya akan terbukanya ke bawah. Nah, jika A-nya lebih dari 0, grafiknya terbuka ke atas, maka titik baliknya disebut dengan titik balik minimum. Ya. Jadi dalam menggambar grafik, kalian tentukan dulu 1, 2, 3, 4, kemudian lihat nilai A-nya. Jika A-nya negatif, berarti grafiknya terbuka ke bawah. Jika A-nya positif, grafiknya terbuka ke atas. Nah, ini diambil dari bentuk umum fungsi kuadrat ya. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kemudian keadaan dari titik potong grafik dengan sumbu x adalah jika diskriminan D-nya. Jika D-nya lebih dari 0, maka memotongnya di dua titik. Jika D-nya sama dengan 0, maka memotongnya di satu titik. Disebut juga menyinggung. Ya. Disebut atau dikatakan bahwa grafik fungsinya menyinggung sumbu X jika D-nya sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana jika D-nya kurang dari 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Kita coba soal pertama. Tentukan titik potong grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 8x tambah 15 dengan sumbu X. Ya. Tadi di depan sudah kita lihat bahwa syaratnya dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan Fx sama dengan 0. Berarti Fx-nya bernilai 0. X kuadrat ditambah 8X tambah 15 sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya. Ada 3 cara. Di bab 2 kita sudah belajar. Ya. Cara yang paling mudah adalah dengan memfaktorkan. Jadi Ibu sarankan kalian paham betul cara memfaktorkan persamaan kuadrat, karena nanti kaitannya di bab 3 ini banyak sekali. Oke, X kuadrat tambah 8X tambah 15 sama dengan 0, maka faktornya adalah X tambah 3 dan X tambah 5. Di mana? Kita ulang. 3 kali 5 sama dengan 16, 3 tambah 5 sama dengan 8. X tambah 3 sama dengan 0, maka X-nya negatif 3. X tambah 5 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 5. Jadi titik potongnya ada 2. X, Y, ingat di sini Y-nya harus 0, berarti X-nya negatif 3, Y-nya 0, kemudian X-nya negatif 5, Y-nya 0. Karena di sini syaratnya Y sama dengan 0. Itu ya, itu yang pertama, titik potong grafik fungsi dengan sumbu X. Yang kedua, titik potong grafik fungsi dengan sumbu Y. Nih, tentukan titik potongnya ya. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Berarti nilai X-nya di sini diganti dengan 0, dengan kata lain berarti F0. Ya. Kalau tadi di pertama itu Fx-nya sama dengan 0, tapi kalau yang sekarang X-nya yang 0, berarti F0 ya.
X kuadrat tambah 8X tambah 15. X-nya ganti 0, berarti 0 kuadrat tambah 8 kali 0 tambah 15. 0 tambah 0 tambah 15 sama dengan 15. Koordinat titik potongnya yaitu, ingat koordinat itu X, Y. Di sini X-nya 0, syarat ya. X-nya 0, Y-nya 15. Ya. Yang ketiga, tentukan persamaan sumbu simetri grafik fungsi, masih sama fungsinya. Fx sama dengan X kuadrat tambah 8X tambah 15. Rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Di sini B-nya 8 ya. A1, B8, C15. Karena B-nya 8, berarti negatif 8 per 2A. 2 kali A, 2 kali 1, 2. Negatif 8 bagi 2, negatif 4. Itu persamaan sumbu simetrinya. Tentukan koordinat titik puncak atau titik balik dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 8x tambah 15. Tadi di awal kalian sudah paham, di sini titik puncak kita beri nama titik P, x, y, x-nya negatif B per 2A, y-nya D per negatif 4A. D itu adalah diskriminan ya, B kuadrat kurang 4AC. Oke, X-nya negatif B per 2A berarti negatif 8 per 2 kali 1 sama dengan negatif 4. Y-nya D per negatif 4A, B kuadrat min 4AC per negatif 4A. Sini B-nya 8, 8 kuadrat. 4 kali AA-nya 1, kali C-nya 15 per negatif 4 kali A. Hasilnya 64 dikurang 60 per negatif 4. 4 per negatif 4 sama dengan negatif 1. Jadi koordinat titik puncaknya atau titik baliknya adalah X-nya negatif 4, Y-nya negatif 1. Nah, di sini titik baliknya adalah titik balik minimum. Kenapa? Karena di sini A-nya positif ya, jadi grafik terbukanya ke atas, berarti dia titik yang paling bawah, disebut dengan titik balik minimum. Oke, sekian. Terima kasih. Ibu ulang kembali ya, ini kita baru menentukan koordinat-koordinatnya. Nanti menggambar grafiknya akan Ibu bahas, akan Ibu jelaskan pada saat PTM. Ya, pada saat tatap muka, kita bahas bersama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.